Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Mudahan pian disehatkannya badan, dipanjangkannya umur, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan menceritakan tentang karomah Syekhona Kholil atau Mbah Kholil. Syekh Haji Muhammad Kholil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi, yang lebih dikenal sebagai Syekhona Kholil atau Mbah Kholil, dilahirkan di Kemayoran, Bangkalan, pada tahun 1820, dan meninggal di Martajasa, Bangkalan, pada tahun 1925. Beliau wafat pada usia antara 104 sampai 105 tahun. Kholil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, memiliki hubungan keluarga dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif, yaitu Kiai Hamim, adalah putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman Basyaiban. Cucu dari Sunan Gunung Jati ini berasal dari pihak ibu, yaitu dari keturunan Kiai Sulaiman. Pada suatu hari, dalam salat Jumat yang dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren, tempat Kiai Kholil belajar. Saat itulah, Kiai Kholil yang masih muda tertawa cukup keras, membuat teman-temannya khawatir bahwa Kiai bisa marah. Namun, mereka tidak salah, karena setelah selesai salat, sang Kiai menegur Kiai Kholil yang masih muda. Tindakan Kiai Kholil yang tertawa cukup keras selama waktu salat jelas merupakan pelanggaran terhadap aturan dalam Islam. Meskipun sang Kiai marah, Kiai Kholil tetap melanjutkan tawanya. Akhirnya, ketika ditanya, Kiai Kholil menjawab bahwa selama salat berjamaah, ia melihat sejenis berkat, mirip dengan wadah nasi pada saat kenduri, di atas kepala sang Kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu atas salat yang dipimpinnya. Sang Kiai mengingat bahwa saat selamat sholat berlangsung, ia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, yang mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. Kedua debat kepiting dan rajungan pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk mengadakan diskusi mendalam mengenai isu-isu hukum dan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Mekah. Semua permasalahan dibahas tanpa hambatan, dan selalu ditemukan solusi serta kesepakatan yang memadai. Namun, terdapat permasalahan terkait status halal atau haram kepiting dan rajungan yang menimbulkan banyak perbedaan pendapat, dan kesepakatan tidak dapat ditemukan. Kiai Kholil, pada saat itu, berada di antara para peserta diskusi, dengan tekun mendengarkan dan sesekali tersenyum melihat perbedaan pendapat yang muncul di antara mereka. Saat menyadari kebuntuan permasalahan di hadapannya, Kiai Kholil meminta izin untuk menyampaikan solusi. Akhirnya, diberi kesempatan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Begitu berada di sana, Kiai Kholil dengan nada santai berkata, "Ada satu usulan yang mungkin bisa kita pertimbangkan bersama. Saudara-saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan, menurut saya, disebabkan karena belum semua hadirin melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan." Semua ulama yang hadir dalam diskusi sepakat dengan keterangan tersebut dari Kiai Kholil. Adapun wujud kepiting, seperti ini, ucap Kiai Kholil sambil memegang kepiting yang masih basah. Sementara yang rajungan, seperti ini, lanjut Kiai Kholil sambil memegang rajungan yang masih basah. Seolah-olah baru diambil dari laut, semua hadirin merasa terpana, dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Kholil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak saat itu, Kiai Kholil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Ketiga ke Mekah naik trocok sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Suatu sore di tepi pantai di Bangkalan, Kiai Kholil duduk bersama Kiai Syamsul Arifin, salah satu murid dan sahabatnya. Mereka sedang ngobrol tentang pesantren dan masalah umat. Waktu berlalu begitu cepat, matahari hampir tenggelam. Tiba-tiba, Kiai Syamsul Arifin mengingatkan, Kiai, kita belum salat asyar nih." Kiai Kholil kaget, "Astagfirullah." Ia menyadari kehilafannya karena hampir saja waktu asyar berakhir. Mereka segera bersiap-siap untuk melaksanakan salat. "Ternyata, kita nggak bisa salat dengan sempurna, Kiai," ujar Kiai Syamsul Arifin.
Bagaimana kalau kita ambil krocok untuk ke Mekah? Tambahnya, Kiai Kholil setuju dan segera mencari krocok. Setelah mendapatkannya, mereka menumpanginya dan duduk di atas krocok tersebut. Beberapa saat kemudian, Kiai Kholil tiba-tiba menatap ke arah Mekah, dan krocok yang mereka tumpangi melesat cepat ke sana. Sampai di Mekah, mereka tiba saat azan salat Asyar baru saja berkumandang. Tanpa waktu yang terbuang, mereka langsung masuk saf pertama untuk salat Asyar berjamaah di Masjidil Haram. Keempat, mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Kiai Kholil sedang mengamati pembangunan masjid yang dikerjakan oleh menantunya, Kiai Muntaha. Saat ia melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Kholil memberi teguran lembut kepada menantunya yang dikenal sebagai orang yang alim, agar memperbaiki arah kiblat dalam pembangunan masjid yang sedang berlangsung. Kiai Muntaha, yang dikenal sebagai orang yang alim, memiliki alasan tersendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen diajukan kepada Kiai Kholil untuk menjelaskan logika di balik penentuan tersebut. Meski Kiai Kholil memberi nasihat, namun tampaknya sang menantu tidak menunjukkan tanda-tanda mendengarkan. Tetapi, dengan penuh kebijaksanaan, Kiai Kholil tersenyum dan berjalan ke arah tempat pengimaman. Sang menantu pun mengikutinya, mungkin mulai memahami pentingnya mengambil nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Kiai Kholil mengambil sebatang kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat. Dia meminta Kiai Muntaha untuk melihat melalui lubang yang dibuat di dinding masjid, tepat di tempat pengimaman. Ketika Kiai Muntaha melihat lubang tersebut, dia sangat terkejut. Melalui lubang kecil itu, Ka'bah di Mekah terlihat dengan sangat jelas. Dengan penglihatan yang tajam, Kiai Muntaha menyadari bahwa arah kiblat pada bangunan masjidnya sebelumnya salah. Kelima, bisa membelah diri. Mbah Kholil memiliki keistimewaan bisa membelah diri, yang artinya dia bisa berada di beberapa tempat secara bersamaan. Keahlian ini memungkinkannya untuk hadir di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Saat Mbah Kholil mengajar di pesantren dan berbicara, terjadi suatu kejadian aneh. Tanpa terlihat oleh mata, tiba-tiba saja baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, namun Mbah Kholil tetap cuek dan enggan menceritakan kejadian tersebut. Dia langsung ngeloyor masuk rumah untuk mengganti baju tanpa memberikan penjelasan apapun. Kejadian itu menjadi misteri bagi para pengikutnya. Setengah bulan setelah teka-teki itu muncul, seorang nelayan datang menjumpai Mbah Kholil. Nelayan itu berterima kasih karena saat perahunya bocor di tengah laut, Mbah Kholil dengan cepat memberikan pertolongan. Keberanian dan kebaikan Mbah Kholil terbukti ketika ia memberikan pertolongan kepada nelayan yang mengalami masalah di laut. Keenam, menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, seorang keturunan Cina mengalami sakit lumpuh, meskipun telah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi. Namun, sayangnya, belum ada tanda-tanda kesembuhan yang terlihat. Setelah mendengar kabar bahwa di Madura terdapat seorang yang memiliki keahlian menyembuhkan penyakit, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengobatan dari Mbah Kholil. Dalam perjalanan tersebut, ia dibawa menggunakan tandu oleh 4 orang. Tidak lupa, anaknya dan anggota keluarga turut serta dalam mengantar pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang penduduk Madura yang sedang dibopong karena kakinya terluka akibat kerobohan pohon. Setelah berbicara, mereka sepakat untuk pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Keputusan ini menjadi awal dari perjalanan bersama untuk mencari kesembuhan. Saat perjalanan, orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kurang lebih dalam jarak 20 meter dari rumah Mbah Kholil, tiba-tiba muncul Mbah Kholil di dalam rumahnya sambil membawa pedang. Dengan tegas, Mbah Kholil berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri tanpa menyadari bahwa mereka masih dalam keadaan sakit. Kejadian ini menciptakan kebingungan dan ketegangan dalam perjalanan mereka mencari kesembuhan. Dalam pencariannya,
Mbah Kholil terus mencari dan memberikan teguran kepada kedua orang tersebut. Tanpa disadari, kesembuhan akhirnya datang bagi mereka. Setelah wafatnya Mbah Kholil, keduanya sering melakukan ziarah ke makam beliau sebagai tanda penghormatan dan rasa syukur atas kesembuhan yang mereka dapatkan melalui perjuangan dan bimbingan Mbah Kholil. Ketujuh, kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Suatu hari, seorang petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh karena setiap timun yang sudah siap dipanen selalu dicuri oleh maling. Setelah peristiwa tersebut berulang kali terjadi, petani itu akhirnya kehilangan kesabaran. Setelah bermusyawarah, mereka memutuskan untuk sowan ke Mbah Kholil. Sesampainya di rumah Mbah Kholil, mereka menemukan kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu, yang dikenal dengan nama Jurumiyah. Kitab ini merupakan panduan tata bahasa Arab tingkat pemula. Dalam suasana belajar seperti biasanya, petani timun tersebut berharap mendapatkan petunjuk atau bantuan dari Mbah Kholil terkait permasalahan pencurian timun yang telah lama meresahkan mereka. "Assalamualaikum, Kiai," serentak para petani menyapa. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Kholil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Kholil bertanya, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Benar, Kiai," jawab salah seorang petani. "Akhir-akhir ini, ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai untuk memberikan penangkalnya." Petani tersebut mengungkapkan permohonan dengan nada memohon penuh harap, berharap Mbah Kholil dapat memberikan bantuan atau saran untuk mengatasi masalah mereka. Keesokan harinya, seperti biasanya, para petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapan mereka, sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus dan tidak bisa duduk. Tak ayal, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya, penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Kejadian ini menciptakan keheranan dan rasa penasaran di kalangan masyarakat setempat, yang kemudian ingin menyaksikan langsung akibat dari penangkal yang diberikan oleh Mbah Kholil. Semua usaha sudah dicoba, tapi hasilnya nihil. Para pencuri tetap tegak dengan wajah pucat karena semakin banyak orang yang menyaksikan. Satu-satunya cara agar mereka bisa duduk adalah dengan mengirimkan wakil petani untuk bertemu Mbah Kholil lagi. Setelah sampai di rumah Mbah Kholil, utusan itu memberikan obat penangkal. Begitu obat dioles ke tubuh si pencuri yang sial, akhirnya dia bisa duduk seperti biasa. Para pencuri merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan merasakan keamanan dan kemakmuran. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Mbah Kholil, mereka menyumbangkan hasil panen timun ke pondok pesantren menggunakan dokar. Sejak kejadian itu, para santri di pondok pesantren dilanda banjir timun selama beberapa hari, hingga hampir seluruh sudut pondok penuh dengan buah timun. Kedelapan kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini terjadi pada musim haji, di mana pada saat itu kapal laut merupakan satu-satunya transportasi menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba, seorang wanita meminta tolong kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya sangat ingin." Istrinya memelas. Suaminya menjawab, "Baiklah, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur." Sambil bergegas, ia keluar. Suaminya mencari anggur di sekitar rajungan kapal, namun tidak menemui penjual buah anggur. Akhirnya, ia mencoba masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istri tercintanya. Meski agak memakan waktu, akhirnya sang suami berhasil mendapatkan anggur. Betapa gembiranya sang suami ketika berhasil mendapatkan buah anggur tersebut dengan agak tergesa-gesa. Dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun, betapa terkejutnya sang suami setelah sampai di anjungan kapal yang akan ditumpangi. Semakin lama, kapal semakin menjauh, membuatnya merasa sedih. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, sambil memikirkan nasibnya.
Tiba-tiba, seorang laki-laki mendekatinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Kolil di Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. Sang suami berpikir, "Mbah Kolil," pikirnya. "Siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. "Segeralah ke sana, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah," lanjut orang itu, menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang, sang suami yang malang berangkat ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Kolil, ia langsung disambut dan ditanya ada keperluan apa. Suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya, mulai dari awal hingga datang ke Mbah Kolil. Tiba-tiba, kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu, suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan laki-laki tadi yang menyuruhnya ke Mbah Kolil. Laki-laki yang menyarankannya itu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Mbah Kolil?" Sang suami menjawab, "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. Kembali lagi, ia memutuskan untuk temui Mbah Kolil. Orang yang menasehati dengan tegas dan tanpa ragu mengatakan, ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka, sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Kolil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali, baru setelah ketiga kalinya Mbah Kolil berucap, "Baik, kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih, Kiai," kata sang suami, melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Kolil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu, Mbah Kolil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan, jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup, Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu, ambil dan pegang anggurmu. Pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Kolil. Lalu, sang suami melaksanakan perintah Mbah Kolil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, ia membuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya, sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub dan heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar, kenyataan, bukan mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali," ucapnya dengan senyum penuh arti. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal, padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Kolil, dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Kesembilan, Kiai Kolil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Kolil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah, tetapi dengan caranya sendiri. Kiai Kolil melakukan perlawanan pertama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Kolil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh, dan memiliki integritas baik terhadap agama maupun bangsa. Dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satunya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Cara kedua yang ditempuh oleh Kiai Kolil adalah tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan lebih banyak berada di balik layar realitas ini. Gambarannya adalah bahwa Kiai Kolil tidak segan-segan untuk memberi suhuk, mengisi kekuatan batin dan tenaga dalam kepada para pejuang. Kiai Kolil pun tidak keberatan menjadikan pesantrennya sebagai tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Kolil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Namun,
Ditangkapnya Kiai Kholil malah membuat pusing pihak Belanda. Ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara sehingga mereka harus berjaga penuh agar para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Kholil. Bahkan, banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Kholil untuk dibebaskan. Ke-10. Kiai Kholil berguru ke Kiai Pasuruan. Ketika Kiai Kholil masih muda, dia mendengar tentang seorang kiai yang sangat pandai di Pasuruan, bernama Abu Darin. Kholil muda sangat ingin belajar darinya. Semangatnya untuk menimba ilmu begitu besar, meskipun harus menempuh jarak yang jauh dari Bangkalan, Pulau Madura, ke Pasuruan, Pulau Jawa. Baginya, jarak tersebut bukanlah halangan. Kholil muda berjalan kaki dengan tekad kuat menuju Desa Wilungan, Pasuruan, tempat di mana Kiai Abu Darin membuka pesantren. Namun, setibanya di sana, Kholil muda mendapati kabar bahwa Kiai Abu Darin telah meninggal dunia. Sayangnya, Kiai Abu Darin meninggal hanya beberapa hari sebelum Kholil muda tiba. Harapannya untuk belajar dari kiai berilmu tinggi itu pupus. Dengan langkah gontai karena kelelahan fisik dan kepenatan mental, Kholil muda berziarah ke makam Kiai Abu Darin di depan pusara Kiai Darin. Di sana, Kholil membaca Al-Quran setiap hari selama 40 hari sebagai bentuk penghormatan. Pada hari ke-41 setelah Kholil, saat sedang tertidur di makam Kiai Abu Darin muncul dalam mimpinya pada kesempatan itu. Almarhum memberitahu Kholil bahwa niat belajarnya sangat baik. Beberapa ilmu sudah diajarkan kepadanya. Kholil diminta untuk menjaga ilmu tersebut. Setelah terbangun, Kholil langsung hafal isi kitab Imriti, Hashim Uni, dan Alfiyah, yang merupakan kitab utama di pesantren. Ke-11, melindungi calon santrinya dari musibah. Dalam kisah lain, Kiai Kholil berupaya melindungi calon santrinya dari bencana. Meskipun berada di Bangkalan, Kiai Kholil dan calon santrinya terpisah di tengah alas roban, Batang Pekalongan. Setelah berjalan kaki berhari-hari dan menembus hutan, mereka akhirnya tiba di tepi hutan roban di luar kota Batang Pekalongan. Hutan tersebut terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani masuk. Pohon-pohon di dalam hutan itu besar-besar, dan semak belukarnya sangat tinggi. Di dalam hutan terdapat banyak binatang buas, tetapi yang lebih menakutkan, ada perampok yang berkeliaran di tepi hutan. Mereka adalah perampok kejam yang tak ragu untuk membantai mangsanya jika ada perlawanan. Saat malam menjelang, 6 calon santri sedang mencari tempat tidur. Tiba-tiba, muncul seorang laki-laki dengan penampilan biasa. Meski tampangnya tidak mencurigakan, dia bertanya apakah mereka punya titikan api karena ingin merokok. Setelah memegang titikannya, ia menyatakan bahwa batu itu terlalu halus, sehingga sulit digunakan untuk membuat api. Perlu dibuat kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu ke mulutnya, lalu menggigitnya sehingga pecah. Mata 6 calon santri terbelalak saat melihat laki-laki itu, yang mulutnya memiliki kekuatan mengerikan. Mereka gemetar ketakutan ketika dia meminta mereka untuk menyerahkan barang-barang mereka. Amin, yang dianggap paling berani, berkata, "Kalau barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan." Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. "Mengapa kalian pergi ke sana?" Dia bertanya. "Kami ingin berguru kepada Mbah Kholil," jawab Amin sambil tersentak. Laki-laki itu seperti tergigit ular berbisa, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya menggigil. "Namun dugaan itu salah jika, serahkan semua barangmu kepadaku," kata lelaki itu. "Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman," semakin membuat ketakutan. Para remaja itu, setelah membaringkan badan, mata mereka tak bisa diajak tidur semalaman karena merasa maut sudah dekat.
Keesokan harinya, setelah salat subuh, lelaki itu mengajak pergi. "Ayo kita berangkat," ujarnya. Para calon santri bertanya, "Kemana?" Lelaki itu menjawab ramah, "Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini, agar tidak diganggu perampok lain." Di dalam hati, mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, "Sebenarnya, kalian akan aku rampok dan dijual kepada onderneming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Kolil, sebab guru saya pernah dikalahkan oleh Kiai Kolil dengan ilmu putihnya." Maka keenam remaja dari Kempek semakin mantap untuk menyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi, baru dalam perjalanan menuju Kiai Kolil, mereka telah memperoleh karamah dari pemimpin pesantren tersebut. Sampai di sini dulu kisah cerita ini, mohon maaf. Jika ada kata salah, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.